Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Arifiani, NIM 2021120001 dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan menjelaskan bab 13, yaitu tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang seharusnya timbul ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, namun kita membayar biaya tersebut sebelum kita mendapatkan manfaatnya. Contohnya kita sewa tempat. Nah, di sini kita kan harusnya membayar biaya sewa itu saat kita sudah menempati tempat tersebut. Namun di awal perjanjian kita langsung membayar lunas, misal selama 1 tahun kita sewanya. Nah, itu kita membayar lunas biaya sewa selama 1 tahun. Nah, itu yang disebut dengan biaya dibayar di muka. Kemudian next ada pajak dibayar di muka, yaitu pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Namun kita membayarnya di awal, sehingga hal ini akan menjadi aktiva pajak tanggungan yang mana kita tidak perlu membayar pajak di periode selanjutnya. Nah, ini contoh pajak dibayar di muka itu ada PPh 22 tentang impor barang, kemudian ada PPh 23 tentang bunga, dividen, royalti, manajemen fee, kemudian ada PPh 25 yaitu tentang setoran masa pajak penghasilan, kemudian ada PPN masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Nah, PPN kita pada periode ini di awal tahun 2022 naik 1%, jadi PPN-nya adalah 11%. Kemudian ada tujuan pemeriksaan audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Itu yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian intern yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, ini beberapa ciri pengendalian intern yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Kemudian, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Nah, ini maksudnya auditor itu harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu, sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Nah, ini untuk bukti-bukti pendukungnya, PPh 22, bukti pemungutan dari Bank Devisa atau PIUD, yaitu pemberitahuan impor untuk dipakai. Kemudian PPh 23 tentang bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito, jasa atau giro. Kemudian ada PPh 25 yaitu SSP. Kemudian ada PPN masukan yaitu faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Kemudian yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, atau IFRS. Kemudian ada prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini ada prosedur pemeriksaan untuk compliance test, kemudian dilanjutkan dengan substantif test. Ada sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, kemudian ada substantif test untuk prepaid advertising, dan juga ada substantif test tentang prepaid tax. Nah, untuk prosedur pemeriksaan untuk compliance test ini yang pertama yaitu selalu mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern tentang biaya dan pajak dibayar di muka.
Nah, di sini untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern atas biaya dan pajak dibayar di muka itu yang digunakan ICQ yang digunakan itu tercakup dalam ICQ atas pengeluaran kas dan setara kas. Apa saja? Yaitu yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Kemudian yang kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? Yang keempat, apakah lease agreement, insurance policy di-file dengan baik dan rapi? Kemudian yang kedua, lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian selanjutnya adalah tarik kesimpulan mengenai pengendalian intern atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, kalau compliance testnya ini berjalan dengan baik atau memuaskan, kita bisa mempersempit substantif tesnya. Nah, begitu sebaliknya, kalau compliance tesnya ini buruk, maka kita bisa memperluas substantif tesnya. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif tes untuk sewa dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta rincian prepaid rent per tanggal neraca. Kemudian ada cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar. Kemudian ada cocokan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian lakukan vouching. Kemudian TIAP atau TN, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Kemudian ada buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Nah, di sini untuk sewa operasi, list ini mengungkapkan hal-hal berikut seperti jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa, kemudian ada jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa, kemudian ada jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa, kemudian yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik, kemudian yang kelima, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Nah, sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Nah, maksudnya gini, penyewa itu mencatatnya sebagai beban sewa. Nah, kalau yang menyewakan, maka mencatatnya sebagai pendapatan sewa. Seperti itu. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif test untuk premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Kemudian ada cek mathematical accuracy. Kemudian ada cocokan saldo prepaid insurance per neraca dengan saldo buku besar. Kemudian ada cocokan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian lakukan vouching. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Kemudian TIAP total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Kemudian yang kedelapan, periksa apakah nilai petanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Kemudian maksudnya gini, bankers clause. Kalau seumpamanya kita memiliki asuransi, polis asuransi, kemudian yang diasuransikan itu terbakar atau hilang, maka kita harus mengganti rugi, itu kita harus membayar ganti ruginya kepada pihak bank. Kemudian yang terakhir yaitu buat usulan audit adjustment jika diperlukan.
Kemudian next ada prosedur pemeriksaan substantive test untuk prepared advertising. Yang pertama, minta rincian prepared advertising per tanggal neraca. Kemudian ada cek voting dan cocokkan saldo akhir prepared advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian yang ketiga ada periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, atau billboard dan bukti-bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Kemudian yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif prepared text. Yang pertama, minta rincian prepared text per tanggal neraca. Kemudian yang kedua ada cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Kemudian yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepared tax di rincian dengan SPT PBH Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepared tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.